Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Andat, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai uji T independen atau Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test merupakan salah satu uji statistika parametrik yang digunakan untuk melihat atau membandingkan perbedaan antara dua kelompok yang saling bebas atau tidak saling berhubungan. Nah, terdapat beberapa contoh dalam penggunaan independent sample t-test. Salah satu penggunaan dalam independent sample t-test kasusnya adalah untuk melihat perbedaan nilai antara kelas A dan juga kelas B. Dengan syarat antara kelas A dengan kelas B itu tidak saling mempengaruhi atau saling independen, seperti itu. Baik, langsung saja kita akan masuk pada kasusnya, yaitu di bawah ini merupakan daftar nilai ujian tengah semester pada pelajaran sejarah pada dua kelas 8 di suatu SMP negeri. Seorang guru yang mengajar di mata pelajaran tersebut tertarik untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai pelajaran sejarah siswa kelas A dengan siswa kelas B. Nah, tugas kita adalah bantu sang guru untuk menentukan jawabannya dengan menggunakan taraf nyata atau alfa sebesar 5%. Kita disajikan daftar nilainya, terdapat 1, 2, 3, sampai 25 anggota dari kelas A, dan kemudian sampai 25 juga anggota kelas B. Total terdapat 50 orang siswa yang menjadi sampel dalam perhitungan kita dalam independent sample t-test kali ini. Baik, langsung saja kita dapat lihat nilai-nilai ini dan bisa kita hitung secara manual di Microsoft Excel. Baik, langsung saja pada penyelesaian. Pertama kita ketahui dulu jumlah N besarnya atau jumlah sampel keseluruhannya sebesar 50 atau sebanyak 50 orang, 50 responden. Kemudian N1 itu adalah banyaknya sampel pada kelas A, sebanyak 25 orang. Nah, kemudian jumlah sampel pada kelas B itu juga sebanyak 25 orang. Kemudian kita selanjutnya adalah menentukan hipotesisnya. Dalam menentukan hipotesis, penting bagi kita untuk melihat pernyataan pada soal. Nah, adapun bunyi hipotesisnya, hipotesis 0 berbunyi, tidak terdapat perbedaan nilai UTS sejarah antara kelas A dengan kelas B. Sedangkan hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan signifikan nilai UTS sejarah antara kelas A dan kelas B. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa pada soal tadi, pada kasus tadi, kita ingin membantu sang guru untuk menemukan jawabannya. Yang dimana menjadi pertanyaan bagi guru itu adalah dia tertarik untuk melihat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai pelajaran sejarah antara kelas A dengan kelas B. Itu melihat perbedaan signifikan. Makanya hipotesis 0 berbunyi, hipotesis 0 itu selalu menyatakan tidak terdapat atau perubahan yang terjadi itu bernilai 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya selalu berkaitan dengan perubahan terjadi sebanyak sekian. Nah, untuk sekedar informasi, hipotesis yang kita gunakan ini adalah hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah adalah hipotesis yang belum menyatakan arahnya kemana. Kita dapat lihat pada hipotesis alternatifnya. Hipotesis alternatif berbunyi terdapat perbedaan signifikan antara nilai UTS sejarah antara kelas A dan kelas B. Tidak terdapat nilai tertentu ataupun arah tertentu di mana terjadi perbedaannya. Apakah perbedaannya naik atau perbedaannya turun. Makanya dikatakan sebagai hipotesis dua arah. Karena dia hanya menyatakan terdapat perbedaan saja atau masih dalam dualisme. Dia hanya menyatakan perbedaan saja, tetapi tidak menyatakan perbedaannya itu tinggi atau perbedaan seperti itu. Langsung saja kita tentukan taraf nyata seperti pada soal, yaitu 5% atau sebesar 0,05. Statistik uji yang akan kita gunakan adalah independent sample t-test dengan mengasumsikan bahwa data yang kita gunakan itu mempunyai varian yang homogen atau ragamnya itu homogen, memenuhi asumsi homogen. Oke, keterangannya adalah X bar 1 adalah nilai rata-rata dari kelas A, X bar 2 nilai rata-rata kelas B, N kecil 1 jumlah data kelas A, N kecil 2 jumlah data kelas B, S1, S kuadrat 1 variansi dari kelas A, S kuadrat 2 itu variansi dari kelas B. Baik, langsung saja pada perhitungan. Kita langsung saja menghitung di Excel sesuai dengan rumus yang akan kita gunakan, yaitu menentukan terhitung seperti ini. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita tentu saja harus mencari tahu terlebih dahulu nilai-nilai penting seperti ini, yaitu mencari rata-rata dari kelas A, rata-rata dari kelas B, jumlah dari kelas A, jumlah dari kelas B, kemudian varians dari kelas A,
dan juga varians dari kelas B. Kita langsung bagi dua saja layar dengan Excel. Baik, ya seperti ini. Jadi pada perhitungan di Excel, kita menentukan nilai penting, yaitu N kecil 1 sebesar 20, sebanyak 25. Seperti kita lihat, kita dapat lihat secara manual saja, atau bisa menggunakan rumus count if. Kemudian N kecil 2 sebanyak 25 juga. Kemudian diperoleh rata-rata dari kelas A, rata-rata nilai UAS, nilai ujian tengah semester dari kelas A sebesar 79 nilai rata-ratanya. Sedangkan kelas B itu punya nilai rata-rata ujian sebesar 68,72. Nah, selanjutnya adalah varians dari kelas A sebesar 7,15 dan varians dari kelas B sebesar 6,45. Oke, kita dapat langsung saja menghitungnya dengan manual di Excel ya. X1 min X2 ini maksudnya adalah kita mengurangi antara rata-rata kelas A terhadap kelas B. Ya, kita tinggal masukkan saja rumusnya. Nilai rata-rata kelas A sebesar 79, kita kurangi